Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Di video kali ini saya akan berbagi kepada Anda tentang bagaimana cara kerja pikiran. Ya, pikiran memiliki cara kerjanya tersendiri, dan jikalau Anda bisa pahami dan maksimalkan penggunaannya, maka Anda bisa mendapatkan atau memaksimalkan apa yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Ingin tahu seperti apa? Simak videonya sampai selesai nanti. Aturan pikiran yang pertama adalah setiap pikiran menyebabkan reaksi fisik. Ya, setiap pikiran yang Anda hayalkan, imajinasikan, bayangkan akan menyebabkan reaksi fisik. Tak heran beberapa orang mengalami gejala psikomatis atau kejiwaan, misalkan ketika mereka memikirkan sesuatu, ada masalah misalkan, nggak tahu kenapa tubuh rasanya sepertinya tidak nyaman. Bagi Anda yang sering memiliki permasalahan problem yang berat, pasti efeknya akan terkena ke tubuh Anda. Sehingga pertama, yaitu tadi setiap pikiran akan menyebabkan reaksi fisik. Oleh karena itu hati-hati, jaga pikiran Anda untuk selalu senang, bahagia. Ya, pertahankan, walaupun sekali lagi itu sesuatu hal yang klise dan sulit. Tapi kalau Anda setiap hari selalu menjaga pikiran bawah sadar Anda, mood Anda positif, ya bisa dengan hal yang ringan, misalkan bersyukur, mengingat Tuhan, melakukan hal-hal kebaikan, maka hal tersebut akan membuat pikiran Anda positif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang diharapkan dalam pikiran akan menjadi kenyataan. Sekali lagi, yang kedua, apa yang diharapkan dalam pikiran akan menjadi kenyataan. Hal yang simpel bisa kita ambil contoh. Pernahkah Anda menginginkan untuk memiliki sebuah handphone? Ya, Anda ingin memiliki sebuah handphone, mungkin handphone Anda sudah model lama dan Anda nggak tahu kenapa, karena sering melihat di televisi, di iklan-iklan ada sebuah produk baru dan Anda ingin memiliki handphone tersebut. Setiap hari Anda ingin memilikinya dengan cara melihat harganya, mencari tahu tentang produk tersebut, speknya apa, dan lain sebagainya. Entah mengapa beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun kemudian ternyata Anda memiliki produk tersebut. Anda ingin memiliki sesuatu keinginan, pasti banyak dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya handphone saja. Ya, misalkan karir, pekerjaan, materi, dan lain sebagainya. Lambat laun Anda akan mengejar ke arah tersebut. Karena apa? Setiap apa yang dipikirkan oleh pikiran akan menjadi fokus Anda dan Anda akan mengejarnya. Banyak hal yang terjadi, misalkan ketika saya menginginkan sebuah benda spesifik, bukan benda, mungkin keinginan yang lain lah. Seringkali saya memikirkan hal tersebut sesering mungkin, sehingga entah kenapa ketika saya di jalan atau bertemu dengan seseorang, arahnya pasti akan ke arah yang saya inginkan tersebut, dan saya akan mengesampingkan hal yang tidak saya inginkan. Jadi apa yang diharapkan dalam pikiran akan menjadi kenyataan. Aturan pikiran yang ketiga adalah imajinasi sangat luar biasa daripada pikiran itu sendiri. Pernahkah Anda membaca sebuah buku, novel atau cerita, dan ketika membacanya, imajinasi Anda membangun sebuah gambaran, visualisasi yang lebih hebat daripada buku itu sendiri. Bahkan ketika mungkin buku yang Anda baca tersebut lalu dibuat filmnya, Anda merasa sepertinya tidak pas dengan apa yang Anda imajinasikan. Seharusnya atau mungkin hayalan Anda menggambarkan seperti begini-begini, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Nah, imajinasi menciptakan sebuah hayalan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, gunakan imajinasi untuk menghayal, membayangkan suatu hal yang positif. Kesuksesan Anda, keberhasilan Anda, hal-hal yang mungkin Anda takutkan, Anda ganti dengan keberanian. Anda bayangkan keberanian ini dengan imajinasi yang luar biasa, sehingga ketika ada rasa takut, yang muncul ada keberanian tersebut. Karena apa? Anda bisa memproyeksikan imajinasi itu dalam sebuah gambar yang indah, ada suaranya, ada gambarnya berurutan seperti film lah, seperti itu, dan panoramanya luas, jernih seperti itu. Jadi mainkan imajinasi Anda untuk hal-hal yang positif, bukan ke arah yang negatif. Seringkali saya menemukan imajinasi yang terjadi ketika saya melakukan sesi hipnoterapi imajinasi negatif, atau mungkin cenderung kepada hal-hal traumatik, misalkan pernah mengalami kecelakaan dan masih terngiang-ngiang, pernah mengalami trauma dan masih teringat dengan sangat baik. Nah, ini imajinasi yang harus dihilangkan. Oleh karena itu, Anda harus imajinasikan hal-hal yang positif. Nah, aturan main yang keempat adalah sekali sebuah ide masuk ke dalam pikiran bawah sadar, maka ide ini akan tersimpan. Ya, sekali dia masuk ke dalam pikiran bawah sadar, maka dia akan tersimpan, sulit tergantikan. Oleh karena itu, sugesti-sugesti yang buruk, sugesti-sugesti atau pengalaman berupa traumatik, fobia, ketakutan, dan lain sebagainya, maka akan tersimpan sampai Anda ganti dengan sugesti yang baru. Maka hati-hatilah ya. Jadi
Sekali lagi ini sangat penting, poin yang keempat, di mana sekali sebuah ide masuk maka akan terkunci. Nah, supaya dia tidak permanen, tugas Anda jika ide ini buruk masuk ke dalam pikiran bawah sadar, Anda ganti. Anda bisa cari tahu bagaimana cara menggantinya di video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana cara menghilangkan mental block ya. Dan yang kelima, emosi negatif dalam diri manusia bisa menyebabkan reaksi fisik. Sekali lagi, emosi negatif dalam diri manusia bisa menyebabkan reaksi fisik. Seperti halnya dengan poin pertama tadi, bahwa hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu, misalkan kebencian, kemarahan, apalagi tidak suka, kesal, dan sebagainya, bisa menyebabkan efek pada fisik Anda. Sekali lagi, berhati-hati dengan emosi negatif yang ada dalam diri Anda. Dan yang terakhir, yang keenam adalah semakin besar usaha Anda untuk menghilangkan hal-hal di dalam pikiran bawah sadar Anda, ya, melawan, maksud saya, misalkan Anda ingin menghilangkan, ya, biasanya semakin sulit. Nah, lalu bagaimana caranya? Cara yang terbaik adalah santai. Ya, santai artinya ketika ada ide negatif masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda tidak harus melawannya dengan hal-hal negatif. Kembali lagi ke video saya yang sebelumnya, bagaimana cara menghilangkan mental block. Salah satunya adalah poin pertama, jangan dilawan, santai saja, katakan hal-hal positif dalam diri Anda. Sekali lagi, katakan hal-hal positif. Misalkan Anda tidak suka ini, maka jangan dilawan, makin makin keras. Katakan, saya suka apa. Hal-hal yang positif saja Anda hadirkan, yang negatif Anda buang jauh-jauh. Ya, cara menghilangkannya seperti itu. Lebih detailnya ada di video saya yang lain, silahkan Anda saksikan. Jadi sekali lagi saya ulangi, ada 6 hal aturan main pikiran yang harus Anda waspadai, Anda pahami, sehingga Anda bisa memaksimalkan potensi dalam pikiran Anda lebih baik lagi untuk kesuksesan Anda. Demikian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Saya Adam Hidayat dari Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.